Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Baik, di hari ini, di sesi ini, kita akan belajar mengenai apa itu penyajian data statistik. Untuk itu, kami mohon untuk izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke, nah saya menggunakan ini ya Bapak Ibu, PowerPoint as virtual background agar sayanya terlihat juga di slide gitu ya. Baik, di materi penyajian data statistik dalam pelatihan fungsional statistisi ini Bapak Ibu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Cepi Ramdhani dari Pusdiklat BPS selaku Widaiswara Ahli Muda yang ada di BPS. Nah, ini terkait dengan pengalaman saya sebelumnya. Sebelum di Pusdiklat BPS, saya bertugas di BPS Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Baru di tahun 2020 ini saya masuk ke Pusdiklat BPS. Pendidikan saya S1-nya atau setara D4-nya di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan melanjutkan magisternya di Universitas Padjadjaran. Baik, saya lanjut. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran atau materi, saya ingin mengidentifikasi dan kita berkenalan ya, tapi berkenalannya menggunakan suatu media yang menarik ya Bapak Ibu. Saya menggunakan Mentimeter. Nah, untuk itu Bapak Ibu minta tolong untuk akses semuanya ke halaman www.menti.com dan masukkan kode 26830110. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi ya selain ada pertanyaan mengenai perkenalan, ada juga sedikit mengulas tentang penyajian data ya. Ada beberapa pertanyaan yang sebagai bahan kita, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui atau tidak. Ternyata hampir 50% sudah mengetahui dan sisanya ada yang mungkin masih belum mengetahui. Baik, kita lanjut. Nah, tujuan dan manfaat pembelajaran di materi ini Bapak Ibu tidak lain dan tidak bukan adalah agar Bapak Ibu ketika menginterpretasikan suatu data atau menganalisis suatu informasi itu akan lebih mudah, tentunya dengan penyajian data yang baik. Nah, nanti outline di pembelajaran kali ini Bapak Ibu ada tentang penyajian data itu sendiri apa, terus mengenai jenis-jenis penyajian datanya, serta kita akan mengulas mengenai kelebihan, kekurangan, dan perbedaan di antara 3 jenis penyajian data ya, ada tabel, grafik, dan infografis. Dan jika memang nanti kita sempat ya Bapak Ibu, kita akan melakukan praktek pembuatan penyajian data. Bisa menggunakan tabel, grafik, atau infografis. Tapi nanti kita akan buat yang paling sederhana. Baik, Bapak Ibu kita lanjut. Nah ini, seperti yang saya sampaikan di awal, jenis-jenis penyajian data setidaknya Bapak Ibu ada 3 jenis ini. Selain ini pun bisa saja menggunakan penyajian data yang lain, tetapi dalam pembelajaran kali ini kita akan fokus di 3 hal ini. Yang pertama, tabel ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah sering pasti melihat jenis-jenis tabel ya, baik itu yang satu arah, 2 arah, ataupun 3 arah. Atau bahkan mungkin kalau Bapak Ibu ada pernah lihat lebih dari 3 arah. Tetapi apakah itu efektif? Nah itu pertanyaan. Selanjutnya ada juga penyajian data dalam bentuk grafik ya Bapak Ibu. Bisa berupa bar chart atau grafik batang, bisa berupa pie chart atau grafik lingkaran, line chart, grafik garis, dan kartogram gitu ya, berupa peta. Nah ini pun nanti kita akan coba ulas bersama ya Bapak Ibu, kita diskusikan kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis ini. Dan yang ketiga, kita akan juga membahas mengenai penyajian data dalam bentuk infografis. Nah, sekarang sudah berkembang ke arah ini ya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Agar lebih menarik ya, betul Bapak Ibu.
Nah, dalam infografis tentunya ada beberapa jenis infografis. Bisa berupa infografis statistik, proses, timeline, eh, perbandingan, dan lain-lain sebagainya. Nah, eh, agar kita bisa belajar bersama-sama, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membagi Bapak Ibu menjadi 3 kelompok ya. Ini ada 30 orang. Saya coba bagi menjadi 3 kelompok, masing-masing satu kelompok 10 orang. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan diskusikan kelebihan, kekurangan, serta contoh data yang cocok ya Bapak Ibu untuk penyajian data berikut ya. Kelompok 1 nanti tabel, kelompok 2 grafik, kelompok 3 infografis. Nanti Bapak Ibu setelah diskusi kelompok akan dilakukan presentasi, tapi presentasinya tidak di sini. Nanti Bapak Ibu di kelompok masing-masing menggunakan metode jigsaw ya antar kelompok. Silakan, nanti saya akan jelaskan mekanismenya lebih lanjut. Silakan Bapak Ibu melaksanakan diskusi selama 15 menit. Oke ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah dilakukan diskusi ya eh, dari kelompok 1, 2, dan 3. Saya lihat dari apa yang disampaikan Bapak Ibu, Alhamdulillah sebagian besar sudah memahami dan contoh-contoh yang diberikan pun sangat-sangat relevan dengan kasus yang memang sekarang sedang in ya gitu. Jadi lebih mengena tuh Bapak Ibu. Baik, izinkan saya Bapak Ibu di akhir ini saya akan mereview mengenai ketiga hal itu. Ini juga dapatnya dari jawaban Bapak Ibu tadi ya, ketika melakukan diskusi. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel ya Bapak Ibu. Ada 1 arah, 2 arah, 3 arah. Nah, ini merupakan penyajian data yang disusun berdasarkan baris dan kolom ya. Tadi Bapak Ibu setuju ya. Disusunnya juga isinya bentuk angka di setiap kolom gitu ya. Tentunya disusun secara sistematik berdasarkan kategorisasi yang sudah dibuat. Tujuannya untuk mempermudah analisis data dan informasi yang disajikan lengkap gitu ya. Itu terkait tabel yang dapat saya simpulkan. Dari penyajian grafik di kelompok 2, saya bisa simpulkan bahwa grafik ini disajikan penyajian data berupa visual yang lebih menarik tentunya ya. Nah, tadi ada bar, bisa pie, bisa line, bisa kartu. Nah, dibuatnya dari apa Bapak Ibu? Ternyata dibuatnya juga berasal dari data tabel gitu ya, yang di-convert menjadi sebuah grafik. Hal ini tentunya bertujuan agar data yang kita sajikan lebih mudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Setuju ya? Lebih menarik tentunya dan ketika melihat suatu perbandingan akan lebih mudah kita melihatnya. Oke. Dan yang terakhir penyajian data dalam bentuk infografis Bapak Ibu. Tadi berdasarkan hasil diskusi saya dapat menyimpulkan bahwa ini merupakan visualisasi data tingkat lanjut ya Bapak Ibu, lebih keren lagi nih dari sekedar grafik tadi. Ini merupakan bisa merangkum semua informasi yang kompleks dalam satu wadah ya Bapak Ibu. Tentunya bisa merupakan kombinasi dari berbagai jenis grafik juga, gambar, dan lain-lain. Ya, tujuannya Bapak Ibu agar mudah dan cepat dipahami dan merupakan suatu pengganti penjelasan yang rumit ya, sehingga akan menghilangkan kejenuhan dari orang yang membacanya. Itu kira-kira review yang bisa saya sampaikan terkait dengan jenis-jenis penyajian data. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya nih Bapak Ibu. Pertemuan selanjutnya ya, kalau sekarang waktunya tidak sempat, nanti kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu coba tebak, ini saya menggunakan aplikasi apa ini? Ada yang bisa tahu membuat grafik ini? Apa? Canva? Oh, bukan ya Bapak Ibu. Ada lagi? Apa Pak? Wah, Adobe Photoshop. Wah, Bapak jago Adobe Photoshop sepertinya ya. Bukan juga Pak. Apa Pak? Wah, menggunakan apa tadi Bapak? Tableau. Wah, terlalu keren Pak Tableau. Nah, ini saya kasih jawabannya. Saya hanya menggunakan aplikasi Microsoft Excel Bapak Ibu ya. Hanya menggunakan Microsoft Excel bisa membuat eh, penyajian data yang semenarik ini ya Bapak Ibu.
Mau tahu ya? Betul Bapak Ibu, sengaja saya menggunakan Excel, artinya apa? Dengan hanya menggunakan Excel pun kita dapat membuat penyajian data yang menarik seperti ini ya, gitu ya. Caranya gimana? Oke, gampang Bapak Ibu. Kenapa saya menggunakan Excel? Karena Excel merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan gitu ya. Bapak Ibu kalau disuruh menggunakan, tadi apa, Photoshop tentunya harus menginstal, harus belajar ya. Kalau pakai Excel insya Allah Bapak Ibu semua sudah ada di laptop. Di pertemuan selanjutnya kita akan cek ini ya. Nah, ini data yang akan kita gunakan di pertemuan selanjutnya, silahkan Bapak Ibu download dan nanti pelajari, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, terakhir yang dapat saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan tadi silahkan Bapak Ibu ambil sesuai kebutuhan ya, seperti halnya apa namanya ini, tawon bukannya lebah yang selalu mengambil madu itu sesuai dengan kebutuhan dia. Jangan lupa untuk bekerja keras kalau memang hal itu belum kita dapatkan dan mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk semua. Terakhir, satu quote dari Ben Sederman bahwa the purpose of visualization is insight not a picture. Jadi usahakan visualisasi penyajian data yang kita lakukan itu harus ada insight-nya, harus ada tambahan eh, apa hal yang bisa kita ambil. Jangan justru malah tidak memudahkan kita dalam membaca data. Bukan hanya terkait gambarnya, tapi terkait isinya. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.